Kabar gembira kejayaan Islam, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa generasi akhir umat ini akan menghadapi berbagai bentuk kekacauan dan fitnah besar, bumi akan dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan, beliau juga memberitahukan kabar gembira yang menyejukkan. Bersama setiap musibah tersebut akan ada sekelompok umat Islam yang senantiasa teguh mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Mereka akan berjaya mengalahkan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Melalui perantaraan usaha perjuangan merekalah, Islam akan tetap memancarkan cahaya keadilan syariat Allah di muka bumi. Kelompok tersebut disebut At-THD, Ifah Al-Mansyurah. Kelompok elit di tubuh umat Islam tersebut senantiasa ada pada setiap zaman. Generasi terakhir dari kelompok elit Islam tersebut adalah generasi umat Islam di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa, merekalah yang akan berjuang menghapuskan fitnah Dajjal dan para pembelanya. Mereka bertempur dengan pasukan Dajjal di bumi Palestina, dan Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa. Peristiwa tersebut menjadi awal kehancuran pasukan Dajjal. Setelah itu, pasukan inti Dajjal yang didominasi oleh orang-orang Yahudi Isfahan akan dikejar dan akhirnya tewas di tangan pasukan Islam. Dengan kemenangan gemilang tersebut, pasukan Islam akan memasuki babak baru perjuangan. Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Rahmat Islam akan dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Di antara ayat yang menyebutkan berita gembira tersebut adalah firman Allah dalam surat An-Nur. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan beramal saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan untuk mereka agama mereka yang telah diridainya. Dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka, dari rasa takut menjadi rasa aman. Mereka akan beribadah kepadaku semata, tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur 24:55. Di antara hadits-hadits yang menyebutkan berita gembira tersebut adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melipat untukku bumi, maka aku bisa melihat ujung timur bumi dan ujung baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dilipat untukku. Aku juga dikaruniai dua perbendaharaan, kekayaan, merah, Romawi, dan putih, Persia, dari Tamim Ad-Dari. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan Islam ini benar-benar akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang, yakni seluruh dunia, dan Allah tidak akan menyisakan sebuah rumah pun di muka bumi ini, baik rumah di kota maupun rumah di desa, penduduk nomaden, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam agama ini, dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekafiran. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menghadapkanku ke arah negeri Syam dan menjadikanku membelakangi negeri Yaman. Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menjadikan negeri di hadapanmu sebagai ghanimah, harta rampasan perang, dan rizki, dan aku telah menjadikan negeri di belakang punggungmu sebagai tambahan karunia. Islam senantiasa akan bertambah jaya, dan kesirikan serta orang-orang musyrik akan semakin lemah, sehingga akan ada dua orang wanita yang melakukan perjalanan jauh, dengan aman, tanpa takut sesuatu pun selain kezaliman, penguasa. Nabi melanjutkan ucapannya, demi zat yang nyawaku berada dalam tangannya. Sesungguhnya tidak akan berlalu waktu malam dan siang kecuali agama Islam ini akan mencapai apa yang dilewati oleh bintang ini, matahari. Dan dalam riwayat lain, urusan Islam ini benar-benar akan mencapai apa yang dicapai oleh malam. Dari Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam dan siang tidak akan musnah, sampai Lata dan Uzza disembah. Aku, Aisyah, bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semula aku benar-benar menyangka bahwa setelah Allah menurunkan ayatnya, yang artinya, dialah yang telah mengutus Rasul-Nya, dengan membawa petunjuk, Al-Quran, dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai, Taubah 9:33. Bahwa itu benar-benar sempurna. Beliau bersabda, sungguh, itu akan terus berlangsung hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah akan mengirimkan angin Taibah,
angin harum, yang mewafatkan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat seberat 1 biji sawi keimanan, sehingga tinggallah orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya, sehingga mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi itu bersaudara seayah dengan ibu yang berbeda-beda, sedang agama mereka satu. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa putra Maryam, karena antara aku dengan dia tidak diselingi oleh seorang nabi pun. Dan sesungguhnya dia akan turun ke bumi. Maka jika ia turun, kenalilah oleh kalian ciri-cirinya. La adalah seorang yang warna kulitnya, tidak terlalu merah tidak pula terlalu putih, sedang, dengan mengenakan 2 pakaian. Dari atas kepalanya seperti menetes air, meski tidak kelihatan ada air basah. La berjihad dan mengajak manusia untuk masuk Islam, menumbangkan salib, membunuhi babi, tidak memungut jizyah. Pada masa itu Allah akan menghancurkan seluruh agama selain Islam, dan pada masa itu Allah membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Suasana di muka bumi pada saat itu sangat aman, sehingga ular hitam dapat hidup bersama dengan unta, harimau berdampingan dengan sapi, dan serigala bersama dengan kambing, dan anak-anak kecil dapat bermain-main dengan ular sedang ular-ular itu tidak membahayakan mereka. Isa akan hidup selama 40 tahun, kemudian ia wafat dan disyalatkan oleh kaum muslimin. Juga hadits dari Qurrah bin Liyas Al-Muzani berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, bumi ini akan dipenuhi kezaliman dan laku durjana sampai Allah mengutus seseorang dari Ahlul Bait-Ku, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. La akan memenuhinya dengan keadilan sebagaimana telah terpenuhi dengan kesaliman dan laku durjana. Dari berbagai hadits yang memberi kabar gembira akan kejayaan umat Islam di akhir zaman ini, bisa disimpulkan bahwa rentetan fitnah dan kekacauan tersebut akan berakhir dengan happy ending untuk umat Islam. Ya, sengsara yang membawa nikmat, bukan lagi, tak putus dirundung malang. Alangkah baiknya kehidupan setelah turunnya Isa Al-Masih. Alangkah baiknya kehidupan setelah turunnya Isa Al-Masih. Kepada langit diperkenankan oleh Allah untuk menurunkan hujan. Kepada bumi diperkenankan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sekiranya engkau menaburkan benih ke atas sebongkah batu, niscaya akan tetap tumbuh. Pada masa itu tidak ada lagi sikap permusuhan, iri, dan kebencian di antara sesama. Seorang laki-laki akan melewati seekor singa tanpa mendapat celaka sedikit pun. Seorang laki-laki akan menginjak, tanpa sengaja, seekor ular tanpa sedikit pun mendapat celaka. Pada masa itu tidak ada lagi sikap permusuhan, iri, dan kebencian di antara sesama, setelah bumi dipenuhi dengan kemakmuran dan keadilan Islam untuk masa beberapa waktu yang dikehendaki oleh Allah. Allah kemudian mengirim sebuah angin lembut sepoi-sepoi yang mencabut nyawa setiap orang yang beriman. Yang tersisa di atas dunia hanyalah orang-orang kafir yang berperilaku rusak dan menyimpang. Merekalah yang akan mengalami hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nawas bin Sem'an yang panjang tentang kisah Dajjal. Tatkala mereka hidup dalam keadaan demikian itu, Allah mengirim angin yang berhembus lembut yang mengambil mereka dan mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat. Mereka saling bermusuhan di antara sesama, sebagaimana keledai saling bermusuhan di antara sesama. Pada mereka itulah kiamat akan terjadi.